Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih teman-teman di channel gua. Nah, kali ini gua mau berbagi video tentang ikan koi ya teman-teman. Nah, jadi di sini ikan koi gua nih, koi jenis cagoy ini mengalami luka di tubuhnya teman-teman. Nah, jadi ini posisinya cagoy ini lagi gua karantina nih. Nah, lagi gua karantina ini udah sekitar berapa hari ya, 2 sampai 4 lah kalau nggak salah sih, 4 hari ya nih kalau nggak salah nih. Nah, itu kemarin tuh lukanya ini lukanya teman-teman, ini 2 2. Nah, itu ya lukanya ini udah mulai membaik nih teman-teman, udah mulai kering ya lukanya. Nah, jadi posisinya sekarang ini mau gua ganti airnya nih. Jadi untuk proses karantina ikan koi ini buat penyembuhan lukanya sendiri itu gua ganti airnya itu setiap hari nih. Setiap hari gua ganti air full ya teman-teman. Dalam artian full itu sekitar 90%-an sih, nggak nyampe 100% total gitu sebenarnya. Kalau total pun nggak masalah ya. Nah, cuman di sini gue tetap posisinya tuh posisi ganti airnya tuh ikan tetap bisa berenang nih. Jadi nggak sampai kering banget gitu airnya. Nah, jadi untuk proses penggantian airnya ini ini kotoran-kotorannya semaksimal mungkin habis ya, hilang. Jadi ketika ntar air baru masuk kotoran-kotorannya ini udah bersih ya, walaupun nggak bersih banget, setidaknya itu meminimalisir sih ya. Cuman lebih bagusnya lagi memang sampai bersih nih kotoran-kotorannya. Nah, jadi untuk obatnya sendiri itu sederhana banget nih. Gua cuman pakai ini nih. Gua cuman pakai Lucastop. Terus gua pakai garam ikan. Mana nih garamnya nih? Nah, ini gua pakai garam ikan. Sama gua kasih PK. Sebentar gua ambil. Nah, ini gua kasih PK. Ini yang gampangan. Nah, ini gua kasih PK ini teman-teman. Nah, nanti airnya kayak gini nih, ini air PK nih teman-teman. Ini ntar buat buat ini mindahin ikan, buat nyuci. Jadi obatnya itu gue pakai ini Lucastop. Terus gue kasih PK. Ini nggak banyak-banyak, gue kasihnya cuma sedikit aja. Sama gue kasih garam ikan. Nah, untuk medianya sendiri ya gue pasti di akuarium. Terus gue kasih heater sama gue kasih aerator. Itu. Nah, cuman lebih bagusnya lagi sih kita kasih power head ya teman-teman. Kita kasih power head biar itu ikan aktif ya, biar ikan aktif. Nah, ini kayak gini nih, kasih power head gini nih. Ini kenapa nih power head ini gua matiin, soalnya nih ikan ini mau gue pindah ke kolam nih teman-teman. Nah, ini kasih power head gini nih. Jadi posisi ikannya tuh biar aktif gitu, dia nggak terlalu ini banget ya teman-teman. Biar aktif lah pokoknya biar. Nah, ini segini nih teman-teman airnya nih tuh. Dia ikannya tetap masih bisa berenang ya teman-teman. Nah, jadi ini airnya udah segini nih, langsung gua masukin air baru nih. Nah, jadi untuk
apa namanya, untuk obatnya sendiri ya. Ini luka stopnya untuk gua pribadi pemakaiannya itu nggak banyak, cuman memang kalau gua setiap pengobatan ataupun karantina itu gue selalu pakai ini ya teman-teman. Nah untuk penggunaannya sendiri tuh gue nggak pernah pakai taper, tapi cukup gue kira-kira aja sih, cukup gue kira-kira kurang lebihnya ya. Secukupnya gue ini udah 2 tetes, 3, 4, oke, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 tetes saja. Nah, gua pakai 7 tetes. Untuk garamnya pun juga sama, itu gua kira-kira tuh. Gua kira-kira. Nah, itu kurang lebih seginian ya. Nah, sama untuk pemakaian PK nya sendiri. Bentar. Untuk pemakaian PK nya sendiri ini jangan banyak. Jadi maksudnya PK nya ini itu syarat doang sih sebenarnya, syarat aja sampai dia berubah warna ya, kurang lebih segini nih. Jadi syarat aja ya, nggak perlu banyak, karena ini kalau terlalu kebanyakan bahaya juga buat ikan, karena bisa apa ya, bisa lemes ikannya, bisa lemes. Dah cukup dikit aja, yang penting dia udah agak berubah warna cukup gitu. Karena yang gua tahu nih, kalau misalkan ini kan RPK nih, ini lama-lama apa ya, lama-lama yang gua rasain itu nih airnya lama-lama anget nih kalau pakai PK gini nih teman-teman. Itu makanya kalau untuk kategori apa airnya sampai begini nih sebenarnya cuma buat nyuci doang. Ntar gua apa namanya, gua di next video gua kasih tahu caranya untuk penggunaan RPK ini untuk apa. Nah kalau buat karantina ya syarat aja ya teman-teman, PK-nya syarat aja PK-nya. Yang penting apa bisa berubah warna lah. Tambahin garam dikit, kayaknya kurang lebih nih. Buat tadi pakai 3 kali gini nih buat garamnya sendiri gitu. Nah kenapa gua kasih PK, gua tambahin PK sedikit, karena ini kemarin biasanya memang gua untuk apa, untuk pengobatan koi luka-luka kayak gini, terus apa namanya nih, sirip-sirip grepes nih, apa sih namanya, pinroot gitu ya, sirip-sirip grepes gini, itu selalu gua pakein PK. Itu cepet dia penyembuhannya. Nah kemarin PK gue habis, jadi cuman gue pakein ini doang nih, luka stop doang, itu lama, makanya ini udah kurang lebih 4 harian nih nggak sembuh gitu. Nah sekarang gue ngidupin heaternya, kita colokin heaternya. Nah di sini heaternya itu gue pakai di 32 derajat, 32 derajat. Jadi airnya bener-bener emang hangat banget. Oh ya. Gampang kan teman-teman, nggak susah gitu. Untuk pengobatannya sendiri, insya Allah ikan sehat. Nah jadi intinya untuk pengobatan koi ini, luka pada ikan koi itu, untuk tempatnya sendiri gue pakai akuarium, terus gue kasih heater, kasih aerator. Untuk kapasitas airnya sendiri ini kurang lebih, pokoknya kalau gue minimal itu 20 sentian lah, 20 sentian up. Ini akuarium tinggi 40, jadi gue nggak isi penuh, sekitar 30 cm ini gue pakai. Terus untuk obatnya sendiri gue pakai luka stop, gue pakai PK, sama gue pakai garam ikan. Nah ini air ini gue ganti setiap hari, itu aman buat ikan. Gue matiin air dulu sebentar.
ketinggian airnya kurang lebih segini. Ya, jadi untuk airnya sendiri, ini aman sekitar seharian ya. Jadi kalau gue pribadi sih rutin ya, tiap hari gue ganti air. Tapi pernah gue nggak ganti air selama 2 hari, ikan nggak apa-apa, nggak mabuk segala macam. Nah, cuman biasanya lebih seringnya memang gue setiap hari gue udah pasti ganti air. Untuk pengurangan airnya tuh kayak tadi teman-teman. Oke, segitu dulu video gua untuk penyembuhan luka pada ikan koi. Semoga bermanfaat video gua. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kalau memang ada yang kurang boleh dikoreksi. Ini gue cuman berbagi biasa apa yang gue praktekin di ikan koi gue. Oke, terima kasih buat semuanya. Thank you yang udah setia sama channel gue. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam sahabat air. Dadah. Sehat terus nih. Cagoy.